Kita mulai bikin hanbok ya. Hanbok itu baju Korea ya. Jadi sebenarnya kalau itu double, hanbok itu double ya, ada luaran sama daleman. Biasanya nih ya, kalau kita bikin daleman dulu ya, daleman hanbok itu. Jadi biasa misalkan kita siapkan pola dulu. Nih hanbok yang biasa kita siapkan seperti ini. Misalkan ini dalam ya, ini dalam dulu ya. Nah ini kalau kalian mau bentuk bisa. Kalau Korea kalau dalamnya itu dia ada yang bentuk, ada yang enggak. Beberapa kali saya bikin itu dia tetap minta dibentuk ya, artinya nggak longgar di bagian dalamnya, itu ngepas gitu. Nah ini seperti ini, nggak jarang juga orang-orang, nggak jarang ya. Jadi ada juga yang dia mulai dari sini, hanbok itu kan dalamnya itu kan ada kayak rempel. Nah tapi kebanyakan kalau yang aslinya itu kebanyakan itu di bawah dada dia. Jadi teman-teman di bawah garis titik dada ini dia lebih turun. Kalau enggak dari pinggang itu dia, nah dari pinggang ini biasa naik bisa 5 cm sampai 7. Nah seperti ini. Nah hanbok ini kalau yang buat daleman ini cuman lurus saja nih teman-teman, bagian sini lurus ya. Nanti ini kan rempel. Nah ini panjangnya kalau untuk panjang terserah kalian ya mau berapa. Nah ini seperti ini, nanti ada yang sambungan sini, ada yang dibentuk, ada yang lurus saja. Nah ini bagian dalam hanbok ya. Jadi ini nih, nanti saya iniin. Nah ini seperti ini ya. Nah ini dia itu kelipat gini nih teman-teman, jadi kelipat gitu terus. Jadi kelipat, saya ini potong dulu ya teman-teman ya, biar lebih mudah. Nah di sini misalkan nih lurus ya, ini bagian hanbok dalam ya. Ini kita rempel nih di sini. Dia kalau ini rempel, nah ini rempel terus. Dan ini depan belakang sama, jadi ngembang gitu. Ini gini ya, saya ngerempelnya nggak terlalu saya samain ya, agak. Karena ini nanti permainan di selain rempel nanti di setrika juga. Nah ini saya langsung aja, saya langsung isolasi aja biar ada pegangan. Nah misalkan ini ketemu ini nih teman-teman. Nah ini ketemu, ini sudah rempel ya. Misalkan ini ketemu, jadi depan belakang sama, cara motongnya kayak gini. Nah ini kayak rempel gitu ya, jadi ada rempelan. Nah nanti ini setrika nih, setrikanya nggak boleh nyampe bawah ya. Kalau hanbok asli itu setrika cuman sedikit aja nih, sampai sini nih, sampai ke panggul. Jadi misalkan panggul di sini, misalkan panggul 20 sampai 22. Nah setrikanya nggak boleh sampai sini. Dulu pernah temen nggak tahu caranya trikanya, di setrika kayak wiron sampai sini diiniin, katanya nggak boleh sampai bawah gitu. Untung masih bisa diini lagi. Jadi setrikanya sedikit aja, itu kalau asli baju sana ya. Nah gitu, jadi cara nyetrikanya pun ada caranya. Nah seperti ini, jadi bukan kayak rok SMP SMA itu yang wironnya lipetannya sampai di setrika mati bawah, itu jarang. Jadi sebenarnya sampai sini. Nah kalau mau demo ini di setrika uap itu, jadi nggak mati banget gitu, nggak patah gitu, nggak kepeng. Jadi yang kepeng tuh bagian sini aja.
Ini supaya nggak terlalu gemuk. Jadi kalau ya di film-film Korea itu kan ada yang, nah lihat digambar di apa di YouTube itu. Nah ini belakang sama ya teman-teman. Jadi untuk belakang sama aja polanya seperti ini. Nanti saya akan iniin aja deh sekalian biar tahu. Nah ini pola belakang teman-teman, ini pola belakang kan sama. Nah jadi ini juga apa di sini ya teman-teman, udah naik gitu. Misalkan tadi naiknya 5 cm ya di sini 5 cm gitu, tapi semuanya rata sama. Kalau untuk bagian atas bisa ini boleh pakai apa, cup, ini bagian dalam ya. Jadi di sini ini kan biasanya ya, kalau dia kan biasanya hanbok itu bisa 2 versi. Jadi maksudnya 2 versi itu maksudnya acaranya misalkan 2 jam 3 jam, dia bisa pakai luaran 2 kali. Jadi dalamnya tetap sama tapi luarnya, nah ini sama ya teman-teman. Misalkan ini kita mau bikin ini depan ya. Nah di sini yang belakang pun sama ya, ini belakang. Jadi di sini nanti baru ini ada yang lurus, dia nggak ngebentuk begini lurus, dia lurus jadi nggak ada sambungan. Itu tergantung motifnya juga itu. Cuman kalau nggak ada sambungan itu bentuknya jadi kotak gitu, jadinya kotak. Kita praktekin ini nanti saya akan potongkan. Kita belajar di pola hanboknya ya, yang bagian luar, artinya kayak overslah gitu kalau di. Nah kita punya kertas, lipat dulu nih teman-teman, ini lipat. Nah ini lipat supaya nanti kok dilipat Mas. Nah jadi biar langsung overslah, namanya overslah kan apa ya, langsung gitu ya. Nah ini teman-teman, kita ciplakkan lagi dari sini, kita ciplak dari depan ya ke pinggang, dari depan ke pinggang. Nih hanbok itu ada yang sampai pinggang ya, itu yang hanbok lama versi apa yang belum modern gitu, itu biasanya cuman nyampe ini aja. Nah sekarang hanbok sekarang dia lebih ke kayak itu, bahkan busana muslim pun banyak yang apa pakai hanbok, pakai kardigan gitu, jadinya kayak gitu-gitu sih sebenarnya, mirip lah. Nah, ini seperti ini ya, ini pinggang. Nah saya akan potong dulu bagian atasnya. Ini polanya supaya kalian apa, biasanya kalau untuk hanbok itu nggak ada kopnat ya. Jadi apa, dia kalau untuk luaran itu nggak ada kopnat, kecuali princess ada. Kalau princess ini ada. Nah seperti ini aja. Ini kita udah dapat di tengah-tengah ya, karena ini overslah. Nah di sini kita udah tahu ya, jadi overslahnya di mana. Nah ini ya, misalkan nih depan ya. Nah hanbok biasanya kebanyakan dia misalkan overslah ya, dari sini dia kan masuknya ke ini, ke kiri dulu biasa masuk gitu. Boleh kalian menambahkan 10 atau tergantung selera. Ada yang mau pendek bisa, ada yang mau 5 bisa. Jadi kita iniin dulu nih seperti ini. Ini penambahannya. Nah di sini kita geser sesuai dengan apa, V, apa bentuk kerah yang diinginkan. Mau kebuka biar dalamnya kan warna pasti beda, hanbok luar sama dalam. Nah mau luarnya beda, dalamnya sama bisa. Nah ini seperti ini teman-teman. Dan di sini biasanya ngitungnya misalkan 10
atau bisa dengan sekalian pitanya cara ngitungnya ya. Nah kita begini nih, kita bisa buat kanan kiri, bisa langsung, bisa ada yang sampai tengah sini ya, kelihatan nggak? Takut kamera nggak? Nah ini ada yang handbook yang dari sini ya, jadi artinya gini nih, ini biar sekalian ilmunya dapat yang kalau apa, kalau nyampe samping bisa nggak ya mas gitu. Nah ini misalkan yang handbook yang bagian, nah misal seperti ini aja ya. Nah ini kan begini ya jadinya ya. Nah misalkan seperti ini. Nah ini ada yang pitanya dari sini ada handbook, nanti kan ini kan apa, saya akan gambarkan. Misalkan kalian bisnya kan begini, ada yang besar ada yang kecil ya, itu kayak bis, itu bukan bis, jadi kayak selempangan itu buat apa namanya. Nah seperti ini. Nah ini handbook, jadi ini nanti bagian ini tuh sambungan, ini bagian ini tuh apa, dibikin sambungan ya, paham ya. Cuman seperti ini aja, nanti ini gunting itu dibikin apa, dibikin kayak bis ya, bis tapi besar ya. Nah boleh rata, misalkan di sini 5 sampai sini 5. Nah ada juga yang bis sininya misalkan 5 atau 9 atau berapa terserah. Nah di sini lebih besar. Dan teman-teman juga ada yang sampai ke samping sini ya, jadi misalkan ini kan tengah, ini tengah, nah ini kalian gini, nah ini kan tengah ya misal. Nah kalian juga bisa di sini sampai yang atas, sampai ya, ini sampai sini ada ya. Nah nih, dan di sini kalau handbook yang mau langsung juga ada teman-teman. Di sini kan dia kan biasanya ada yang modelnya pita ya, di sini nih pita langsung, pita besar dari pinggang. Nah yang bawah itu kan sudah pakai ini, pakai apa, pakai daleman ya, dia udah pakai daleman tadi. Misalkan yang putih nanti kita terangkan di apa, supaya paham ya. Ini harus dipraktekkan di kain, karena kalau pola doang agak ribet di ininya. Nah sini ya teman-teman ya, seperti ini. Nanti kita praktekkan ke ini. Kalau untuk belakang polanya biasa aja, handbook pola badan belakang misalkan seperti kita nanti bikin. Untuk lengan biasa kalau handblock itu dia agak kayak jutbre gitu ada, jadi kita model seperti itu ada. Jadi dalamnya yang tank top juga ada, jadi tergantung model, karena banyak banget itu. Kalau kalian buka gambar handbook, yang penting intinya kalian tahu. Nah ini badan belakang ya, saya tulis belakang. Nah ini depan harusnya 2 ya. Nah ini seperti ini. Ini misalkan ini saya garis gini ya, ini misalkan dari sini ke sini, dia mau ke sini misalkan, ini tetap ada ininya ya. Ini yang sebelah, ini belakang ya, ini belakang tetap utuh rapat lipat. Nah ini yang depan sini, ini hitam misalkan seperti ini. Nah ini hitam ya misalkan seperti ini, tapi ini sama ya, di sini sama. Jadi ntar tinggal kerung belakang ngikutin aja. Jadi di sini dia model mau patah gini bisa, ini di sini patah bisa ya, baik disamain aja ya teman-teman ya. Ini kan sama nih tadi potongan pinggang. Nah seperti ini.
Oke, kita akan motong handbox itu. Tadi cuman ini polanya ya, ini pola belakang, ini pola depan. Pola depan saya jadikan satu, dan ini kain sangat sedikit banget ya. Jadi ini tangannya udah saya bentuk lebar, tadinya mau manjang gitu, cuman kayaknya apa ya, bahannya segini doang gitu. Saya juga mikir motif nggak mungkin ketemu, yang penting kita tahu cara motongnya aja, cara jahitnya, cara motongnya. Jadi buat teman-teman, ini saya karena nggak ketemu, jadi saya ambil badan belakang dulu. Nih badan belakang nih langsung seperti ini. Nih udah nggak bisa, motif-motifnya udah nggak bisa dimainkan karena kainnya sangat terbatas. Yang penting pelajarannya dapat ya. Seperti ini badan belakang. Kita langsung aja badan belakang nih, sisakan 1 cm buat jahitan. Kasar ya. Badan belakang ya, badan depan. Dua kali, artinya kanan kiri ya. Ini teman-teman, bahannya agak apa ya, sedikit sekali, jadi bingung menatanya. Nah ini saya akalin gini aja. Nah kita dapat nih, karena kita mikirin buat lengan juga ya. Ini sengaja saya nggak gunting dulu nih, nanti aja. Mau lihat ini karena apa, bahannya serba mepet. Nah seperti ini nanti mudah-mudahan bisa buat tangan tuh. Nah, nanti kita kecilin aja, kalau tangan kita bisa kecilin. Jadi seperti ini, kita langsung potong di badan depan ya. Ini badan depan. Oke, ini badan depan nih, kita belum bikin piece-nya, nanti aja. Nah ini dapat ya. Ini nanti kan seperti ini nanti tinggal radar, kalau nggak di radar hafalan juga bisa. Nah ini seperti ini, kalau kita buka cara jahitnya. Nah ini di sini, ini di sini. Nah ini nanti bisa pakai apa, kayak seragam ini ya, jadi seragam sekolah SMP. Nah ini nanti kita bikin apa, nah misalkan apa piece-nya gitu, kita cari ini dulu yang bagian apa, ini bagian badan sudah, tinggal lengan. Kita mikirin lengan nih biar nggak terlalu pusing mikirin apa bolak-baliknya. Kalian kalau bahannya lebih boleh ya, kalian mau lebar mau panjang. Ini karena nggak ada, jadi saya kembalikan ke semula aja. Jadi maksudnya masih standar, masih lebar tapi nggak terlalu lebar ya. Ini karena kainnya nggak ada. Nah ini sekarang kan cukup itu, jadi kita nggak usah mikirin. Nah ini atas bawahnya kelihatan.
Ini kalau lempeng seperti ini. Sekarang cukup ya, kelihatan ya, sekarang udah cukup. Coba kita sekarang cukup, alhamdulillah nih, karena tadi dikecilkan. Kayak kita bikin rok duyung itu ya, kadang kita pola kita udah besar, nggak taunya baru ngecek kainnya nggak ada. Nah, nanti kapan-kapan kita buat rok duyung, simak terus. Nah, ini teman-teman seperti ini. Saya akan lebihkan 1 cm aja, sama ya, 1 cm semua. Oke, 1 cm semua. Jadi 1 cm semua. Jadi begini nanti. Ini kalau di ini. Nah, ini tanda nanti buat depan belakangnya. Depan belakang otomatis beda ya, karena nanti lebih bersih. Ini kan depan. Kalau bisa, kalau nggak mau dicekris, bisa pakai kapur begini nih teman-teman, kapur. Nah, ini kelihatan di sini. Ini nanti kita unboxnya ini seperti ini, bisa nanti. Ini versi pertama. Nah, ini begini ya. Ini unbox pertama. Nah, ini kalau udah dijahit. Ini unbox yang pendek. Nah, nanti kalau ada kain kita bisa sambung yang rempel-rempel apa. Di sini rempel-rempel nggak apa-apa. Kita lihat kainnya ada nggak yang mirip-mirip itu. Oke, sampai sini pelajarannya. Ikuti terus karena unbox ini banyak ya. Kita akan lanjut unbox yang lain.